Halo, perkenalkan nama saya Zahra Nuraida Putri Amar. Saya siswi dari SMA Aisyah Boarding School Bandung. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan karakter. Pendidikan karakter terdiri dari budi pekerti, etika, adab sebagai pelajar, dan pergaulan. Pertama, apa itu budi pekerti? Budi pekerti adalah nilai-nilai moral dan etika yang mendasari perilaku dan tindakan-tindakan seseorang dalam interaksi dengan orang lain. Ini mencakup sikap sopan, kejujuran, tanggung jawab, dan empati dalam berbagai situasi. Contohnya, pertama, menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua. Kedua, ada bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan sendiri. Yang ketiga, jujur dan amanah dalam setiap tindakan. Yang keempat, peduli terhadap sesama dan mau membantu orang lain. Yang kelima, berani bertindak sesuai dengan prinsip yang diyakini. Apa itu etika? Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh setiap individu ataupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Moral adalah seperangkat prinsip atau standar yang mengatur perilaku manusia, yang membedakan antara tindakan yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah dalam konteks nilai-nilai dan norma yang dianut oleh individu atau masyarakat. Contohnya yaitu menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan orang lain, berkomunikasi dengan baik dan sopan dalam berbagai situasi, lalu bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap orang lain. Yang keempat, menjaga kerahasiaan informasi dan data pribadi. Lalu yang kelima, bertanggung jawab atas dampak dari tindakan dan kata-kata sendiri. Bagaimana seharusnya adab kita sebagai pelajar? Adab sebagai pelajar adalah tentang memiliki sikap hormat, tanggung jawab, dan etika dalam belajar dan berinteraksi dengan lingkungan akademik. Berikut beberapa prinsip adab yang penting untuk dipegang oleh seorang pelajar. Yang pertama, hormat kepada guru dan sesama pelajar. Menghormati guru dan rekan-rekan sesama pelajar merupakan dasar dalam adab sebagai pelajar. Ini mencakup mendengarkan dengan seksama, menghargai pendapat orang lain, dan menghindari perilaku yang mengganggu belajar orang lain. Yang kedua, kedisiplinan dan tanggung jawab. Seorang pelajar harus disiplin dan menjalankan tugas-tugasnya, baik itu menyelesaikan pekerjaan rumah, mempersiapkan diri untuk ujian, atau menghadiri kelas tepat waktu. Tanggung jawab terhadap tugas-tugas akademiknya adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dalam pendidikan. Yang ketiga, ada berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Seorang pelajar harus aktif dalam proses pembelajaran dengan bertanya pertanyaan, berdiskusi, dan berkontribusi pada kelompok belajar. Ini membantu memperdalam pemahaman dan memperkaya pengalaman belajar. Lalu yang keempat, menjaga lingkungan belajar yang baik. Seorang pelajar harus membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung bagi semua orang. Ini mencakup menghormati ruang belajar, tidak mengganggu kelas, dan mendorong kolaborasi antar sesama pelajar. Lalu yang kelima, menghargai perbedaan. Setiap orang memiliki latar belakang, kepercayaan, dan kemampuan yang berbeda. Sebagai pelajar, penting untuk menghargai perbedaan tersebut dan tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Lalu yang terakhir, berperilaku baik di luar kelas. Kenapa? Karena adab sebagai pelajar juga mencakup perilaku di luar kelas, baik itu di lingkungan sekolah maupun di masyarakat umum. Seorang pelajar harus menjadi contoh yang baik dalam masyarakat dan menghindari perilaku yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Dengan menjaga prinsip-prinsip adab ini, seorang pelajar dapat membangun fondasi yang kuat untuk sukses dan dalam pendidikan, dan juga membentuk karakter yang baik untuk kehidupan selanjutnya. Lalu yang terakhir, ada memilih pergaulan. Pergaulan yang seharusnya bagi seorang pelajar mencakup beberapa aspek penting yang berkontribusi pada pembentukan karakter yang baik dan kesuksesan dalam pendidikan. Berikut ada beberapa prinsip pergaulan yang seharusnya. Yang pertama, memilih teman yang baik dan memiliki pengaruh positif. Yang kedua, menjauhi pergaulan yang tidak sehat dan berbahaya. Yang ketiga, ada bersikap proaktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Yang keempat, ada menjaga toleransi dan saling menghargai antar kelompok. Yang kelima, berkomunikasi dengan baik dan efektif dalam berbagai situasi sosial.
Pergaulan yang sehat dan positif dapat memberikan dukungan penting dalam perjalanan pendidikan kalian dan membantu kalian tumbuh sebagai individu yang baik dan berprestasi. Sekian dari saya. Dadah!